Biar ada bedanya. Oh, dinaik. Assalamualaikum Bun, maaf baru gabung, baru selesai nyetrika jadi nggak lihat-lihat handphone. Nggak usah. Waktunya mepet. Bukan tadi tuh background, Din. Assalamualaikum, selamat malam teman-teman semuanya. Waalaikumsalam Bunda, selamat malam. Bunda Rina, sepertinya bisa langsung dibuka aja ya Bun ya. Bentar ya Bu, Rina pakai jilbab dulu Bu. Silakan Bunda Rina, dimulai saja.
Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu, kita mulai aja acaranya. Nanti saya waro-waro dulu di grup, Bu Rina. Oh, ya, Saya baik. ingetin lagi. Mungkin Baik. lupa. Sebentar ya. Sebentar ya, Bu. Tunggu ya. Kita waro-waro dulu di Sambil grup ya. Rina siap-siap dulu ya. Oke. Bunda Rina, silakan dimulai aja. Baik, Bu. Setelah Rina buka ini langsung Ibu atau ada yang lain? Langsung aja. Langsung ke Ibu ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Kita buka ya, Bu. Karena ini pesertanya sudah 26 peserta. Bu Is jadiin Rina co-host kali. Belum, Bu. Oh iya, iya. Belum ya, Bu Is? Rina bisa jadi co-host biar bisa spotlight atau gimana? Atau Bu Is aja yang kontrol dari sana atau gimana? Rina Yang Artik, Bu. link Zoom-nya yang tidak berbayar, Bun, jadi nggak bisa. Oh gitu. Iya. Nah, baik, kalau begitu berarti dari Ibu ya kontrolnya ya. Kalau Iya, Rina iya, iya. bicara bisa spotlight ya. Ya. Minta tolong ya, Bu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu semua yang saya hormati, yang tercinta, terutama terkhusus yang saya hormati paling tersayang kepada Ibu Israwiyah yang sudah hadir juga pada malam ini. Mudah-mudahan teman-teman tetap semangat walaupun di ujung malam kita masih Zoom melalui virtual, karena Zoom ini juga menurut informasi dari Bu Is tidak berbayar, maka teman-teman mohon maaf jika ada waktu nanti kita keluar,
dimohon untuk masuk kembali. Seperti itu ya Bu Is. Ya, terima kasih. Baik, sebelum kita buka acara hari ini, malam ini, marilah kita sama-sama membuka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sodri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberi kita nikmat sehat, nikmat kebugaran, nikmat kekuatan walaupun virtual kita diadakan malam hari ini. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan, selalu diberikan keberkahan dalam zaman sepanjang kita di setiap di teriring salawat serta salam kepada kita sallallahu alaihi wasallam, kepada junjungan kita, kepada panutan kita tentunya, teriring salawat selalu untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan teman-teman, untuk hari ini karena Bu Rina juga tiba-tiba nih diminta Bu Is untuk membuka acara ini, mohon maaf jika ada kesalahan dalam bertutur, kesalahan dalam bersikap. Sebelumnya Rina mohon maaf. Baik, Bu Iis, untuk membuka acara hari ini kita sudah buka dengan membaca basmalah, tentunya untuk mempersingkat waktu dan mempersingkat kita pada malam hari ini, pertemuan kita malam hari ini, maka saja Rina serahkan kepada Bu Israwiyah untuk memberikan paparan pada malam hari ini terkait dengan pembicaraan kita atau pembahasan kita pada malam hari ini. Kepada Bu Iis, silahkan. Baik, makasih Bunda Rina sudah membuka acara kita pada malam hari ini. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah hari ini kita maraton, banyak sekali kegiatan, tapi alhamdulillah saya lihat teman-teman semuanya cerah ceria. Semoga kita selalu sehat. Acara hari ini tidak didahului dengan sambutan dan sebagainya, langsung mengingat kita mengambil waktu-waktu yang sudah mepet, harusnya waktu istirahat, tapi saya minta waktu untuk kita bersama-sama terus menambah ilmu. Teman-teman sekalian, malam hari ini saya sebetulnya berkolaborasi dengan Rahman Saharjo, yaitu Bu Holila, di mana di Setiabudi ini ada sekolah penggerak yang lulus. Ini secara otomatis pengawasnya harus ikut bergerak juga menjadi pengawas penggerak. Nah, pelatihan-pelatihan ini banyak sekali, tapi alhamdulillah seperti yang teman-teman lihat saya masih sehat. Bunda Holila juga masih luar biasa tegar. Nah, bagian-bagian dari tugas-tugas itu antara lain adalah harus melakukan aksi nyata. Seperti yang dari background-nya, itu ada tulisan aksi nyata Merdeka Belajar. Nah, untuk di Setiabudi sebetulnya Merdeka Belajar sudah saya kenalkan di semester 1 tahun 2020, semester 2 tahun 2021. Dan alhamdulillah walaupun kadang-kadang timbul tenggelam, begitu saya woro-woro di grup, lospat. Saya lihat pembelajarannya asik banget dengan lospat. Tapi setelah saya kelupaan, muncul lagi, tidak muncul lagi. Nah, ini momen malam ini dengan Merdeka Belajar, saya mohon teman-teman bangkit kembali. Karena apa yang digaungkan oleh Kementerian Pendidikan melalui Merdeka Belajar ini ternyata memang anak-anak kita intinya belajar itu harus bahagia yang sebenar-benarnya. Bukan bahagia itu hanya menurut kita anak-anak bahagia padahal belum bahagia. Nah, dengan pelatihan ini saya akan mutar kembali apa yang pernah saya sampaikan, yaitu tentang LUSPAT. Di semester 1 besok bulan Juli teman-teman
harus membuat kurikulum baru namanya kurikulum merdeka. Nanti ada teman-teman juga mungkin sebagian sudah ada yang ikut ya, implementasi kurikulum merdeka IKM, implementasi kurikulum merdeka. Nah ini nanti suka tidak suka teman-teman harus membuat kurikulum merdeka. Nah kaitannya dengan kurikulum merdeka, belajarnya pun harus merdeka. Nah teman-teman nanti untuk LUSPAT saya akan sampaikan ada pengantar dulu nih. Pengantar tentang belajar merdeka itu seperti apa yang akan disampaikan oleh tim saya, tim dalam mengikuti pelatihan dan mengikuti diklat Sekolah Merdeka. Oleh karena itu kepada tim saya silakan dimulai dibuka tentang Merdeka Belajar. Nanti setelah paparan singkat ini akan dilanjut dengan paparan dari saya. Terima kasih kepada pemapar, boleh silakan dimulai. Oke, baik, terima kasih Bu Israwiyah. Oke, jadi di sini saya bertugas untuk memaparkan risam atau hasil-hasil dari makanya kalau oleh Bu Israwiyah itu terkait aksi nyata yang diikuti dalam diklat seminggu terakhir ini. Nah, yang mau disampaikan kali ini adalah terkait learning through play atau belajar melalui bermain. Mungkin di sini Bapak dan Ibu guru di sini sudah paham sekali ya terkait anak-anak di TK yang memang pembelajarannya itu dimulai dengan bermain. Nah, apa sih itu bermain? Nah, play ini di any activity. Dia bisa imajiner atau bisa dengan mainan. Itu apa aja? Yaitu mainan yang interesting for them, yang menarik bagi mereka. Lalu listen by them, kan bagi mereka. Dan yang terakhir, something that they want to do, sesuatu yang ingin mereka lakukan. Nah, ini adalah pengertian dari bermain. Pemerintah di Skotlandia juga menyebutkan bahwa bermain itu meliputi perilaku anak-anak yang dipilih secara bebas, diarahkan secara pribadi, dan termotivasi secara intrinsik. Ini dilakukan tanpa tujuan atau imbalan eksternal dan merupakan bagian mendasar dan integral dari perkembangan yang sehat. Poinnya mungkin adalah di sini perilaku anak-anak yang dipilih secara bebas oleh si anak-anak yang mengandung 4 poin di atas tadi. Lalu, bermain juga merupakan hak yang harus diperoleh oleh anak-anak. Dari United Nations on the Right of the Child juga menegaskan bahwa hak anak untuk beristirahat dan bersantai, dan juga untuk terlibat dalam bermain dan kegiatan rekreasi yang sesuai dengan usia anak. Nah, jadi bermain ini juga termasuk bagian dari hak seorang anak. Nah, kenapa sih seorang anak itu seharusnya bermain? Karena bermain itu merupakan hal yang sangat esensial, penting. Gunanya apa? Gunanya untuk mengembangkan cognitive skill, kemampuan kognitif, lalu interaksi sosial, keterampilan fisik, imajinasi, kreativitas, regulasi emosi. Di mana nih kalau misalkan di anak-anak TK itu otak limbiknya, otak reptilian brain dia masih lebih dibandingkan neokorteks atau otak pemikir. Nah, bagaimana dengan bermain ini ternyata bisa mempengaruhi bagian otak ini sehingga anak emosinya lebih stabil dan lain sebagainya. Lalu kemampuan komunikasi tentunya antara TK ke SD. Jadi bermain ini membantu anak untuk bagaimana dia bisa dari masa kanak-kanak
masa remaja. Jenis belajar main itu ada dua. Yang pertama free play atau child led play. Nah, ini permainan bebas atau permainan yang dipimpin oleh anak sepenuhnya. Jadi diprakarsai dan diarahkan oleh dewasa. Bagaimana peran orang dewasa adalah untuk mengamati dan berinteraksi atau memperdalam pembelajaran, mengikuti minat si anak tersebut. Lalu yang kedua jenis pembelajarannya adalah adult led atau active learning. Nah, untuk ini sesuai dengan judulnya ya, permainan ini dipimpin oleh orang dewasa. Kadang-kadang disebut juga sebagai active learning. Maka permainan ini sesuai dengan judulnya memang diprakarsai dan diarahkan oleh orang dewasa. Nah, di dalam active learning ini memang ada niat belajar atau tujuan khusus yang memang direncanakan oleh orang dewasa. Dan ini biasanya kedua jenis pembelajaran ini tentunya ada di dalam sekolah PAUD ya atau TK, di mana ada yang dipimpin oleh anak dan tentunya banyak juga active learning kegiatan yang diprakarsai dan diarahkan oleh orang dewasa. Dalam hal ini adalah teacher. Lalu apa saja peran orang dewasa selama bermain? Yang pertama, mengamati anak bermain. Yang kedua, berinteraksi dengan anak dan berpartisipasi bermain jika perlu. Lalu yang ketiga, menantang pemikiran anak dengan komentar, memberi contoh, renung, tanya. Lalu yang keempat, menambah sumber daya untuk memperluas dan memperdalam pembelajaran. Dan yang terakhir, merencanakan kegiatan, langkah selanjutnya, dan mengevaluasi pembelajaran. Bagaimana ada pembelajaran anak melalui bermain? Mengukur sebuah permainan itu menjadi sesuatu yang value atau yang mempunyai nilai dari perilaku anak, misalnya membuat menara dan lain sebagainya dengan alat-alat yang tersedia, atau dengan anak bermain berlari. Tentunya tadi kalau misalkan dihubungkan ada loh poin-poin, ternyata dengan anak berlari, dengan anak berjalan menumpuk-numpuk menara atau bermain dan lain sebagainya, itu ada poin-poin kognitif atau peningkatan kesehatan fisik, komunikasi dan lain sebagainya. Lalu yang kedua, bicaralah dengan anak tentang apa yang mereka sukai. Nah, ini memang anak sejatinya seperti itu ya. Yang ketiga, habiskan waktu bermain untuk mengikuti minat mereka. Yang keempat, memperluas pembelajaran anak melalui interaksi yang berkualitas. Dengan apa? Dengan pertanyaan, komentar, bertanya-tanya, dan bahasa model. Lalu ini learning to play, yang masih lanjutannya dengan yang tadi, cuma menyinggung loose part. Nah, apa itu loose part? Poin pertama masih menjelaskan pembelajaran berbasis bermain adalah jenis pendidikan anak usia dini yang didasarkan pada permainan terbuka yang dipimpin oleh anak. Nah, untuk permainan loose part ini bisa jadi berantakan, tapi justru berantakan ini akan menjadi bagian-bagian yang menyenangkan bagi anak. Nah, anak-anak memang membutuhkan pelajaran berbasis bermain untuk membantu mereka mengeksplorasi, membuat koneksi, hubungan, dan tentunya anak akan berani untuk mengambil sebuah resiko. Apa itu loose part? Loose part adalah jenis pembelajaran yang melibatkan berbagai objek atau materi yang berbeda. Biasanya, loose part ini dapat berupa barang-barang yang move atau dapat digerakkan, dapat dibawa, dapat dikombin, dapat di-redesign atau didesain ulang, dapat dibariskan, dapat dibongkar, dan dapat disatukan kembali. Jadi ternyata banyak benda, banyak hal yang bisa dijadikan loose part. Oke, lalu ini ada gambar dari Facebook yang ketika mungkin di sini ketika kita sudah menghabiskan waktu untuk menyiapkan suatu adegan permainan yang sempurna, menyusun satu demi satu permainan, satu demi satu mainan, terus mungkin kita akan kecewa ketika melihat gambar seperti ini.
hanya waktu 10 menit kita menyiapkannya dengan sedemikian rupa, dan hanya dalam waktu 10 menit mainan ini akan menjadi seperti ini. Mungkin ini bukan hal yang asing ya, yang dirasakan oleh Bapak dan Ibu guru di sini ketika memberikan anak permainan yang telah tersusun seperti ini, alhasil dalam 10 menit sudah terjadi seperti ini. Nah, bagaimana pelajaran semacam itu dapat menginformasikan pengajaran Anda? Ketika daripada menghabiskan waktu kita ya untuk menyiapkan seperti adegan permainan tadi, berikan anak-anak loose part dalam beberapa keranjang dan perhatikan apa yang akan terjadi dengan loose part tersebut. Permainan loose part akan mengundang anak-anak untuk mengembangkan rasa ingin tahu. Dan mungkin ketika anak sudah kita berikan loose part, kita akan terkejut, terkagum-kagum dengan cerita yang mereka buat. Oke. Nah, ini selanjutnya ada adegan yang dibuat oleh seorang putra. Ketika diberikan mainan seperti ini, sebagai pendidik atau orang tua, salah satu peran dalam pembelajaran berbasis bermain adalah mendukung awal permainannya. Poinnya itu. Dan kemudian mundur dan menyaksikan keajaiban yang akan terjadi. Nah, dalam hal ini mungkin di sini bisa dilihat ketika anak-anak diberikan mainan yang menarik, kita menarik hewan-hewanan dan lain sebagainya, justru anak lebih tertarik, membuat menarik sekali ketika kita menyaksikan anak mengalir dari satu ide ke ide lain, dari satu permainan ke permainan lain, mengikuti imajinasi mereka. Nah, di sini juga disebutkan bahwa balita usia dini juga bisa mengambil peran. Jadi bukan hanya orang dewasa yang bisa mengambil peran untuk bercerita tentang apa yang mereka lihat di depannya, tentang loose part yang akan mereka mainkan. Hanya saja dengan bermain loose part itu mereka memang perlu diawasi secara ketat ketika bermain loose part. Karena dengan memberikan loose part itu, mereka juga bisa mengambil peran, bercerita, menemukan cara untuk terlibat dengan mainan-mainan yang kita berikan, dan membuat kreasi dan koneksi mereka sendiri. Nah, ini Anda mungkin juga suka menggunakan papan permainan seperti ini, dan pastikan bahwa dalam setiap pembelajaran seperti ini, kita juga menawarkan loose part secara terpisah. Hanya permainan-permainan kepada juga memberikan permainan part play gitu ya kepada anak-anak untuk akhirnya bisa membuat adegan mereka sendiri dan membebaskan mereka berkreasi sesuai imajinasi atau ketertarikan mereka, minat mereka. Lalu ini mess and memorize, kekacauan dan kenangan. Kekacauan ini terjadi akibat permainan sensorik yang dilakukan oleh seorang anak. Nah, ini dapat menjadi bagian penting dari pembelajaran berbasis permainan. Membiarkan anak-anak mengotori tangan mereka tanpa harus memarahi mereka dan menjelajahi berbagai tekstur yang akan mendorong rasa ingin tahu dan membantu mengembangkan keterampilan motorik halus tentunya. Di sini contohnya krim cukur ya, atau memang kalau anak-anak juga suka busa sabun. Nah, ini adalah tekstur yang bagus untuk memulai anak untuk mengenali tekstur, karena kebanyakan anak menganggap bahwa tekstur krim cukur atau busa sabun ini unik. Nah, ini juga poin penting, salah satunya adalah bahwa ketika bayi dan balita, anak-anak usia PAUD, permainan sensorik perlu ditangani secara berbeda karena mereka sering memasukkan tangannya ke dalam mulut. Maka ketika di sini kita bisa coba ganti substitusi dari yang misalkan yang berbahaya dengan nasi kering atau buncis, kacang polong atau pasta yang bisa mereka gunakan berulang kali atau yang dikeringkan atau sebagainya yang tidak berbahaya untuk akhirnya mereka masukkan ke mulut. Terus ada juga air. Air adalah bentuk lain dari permainan sensorik yang sangat mudah. Anda dapat juga menyesuaikan area bermain agar sesuai dengan tema yang berbeda. Anak-anak suka sekali menuangkan air ke dalam bejana dengan ukuran yang berbeda. Nah, ini adalah cara yang fantastis untuk mengembangkan
keterampilan matematika awal seperti estimasi, pengukuran, dan prediksi. Nah, bahwa dengan Loose-Park ini bisa dikembangkan lagi menjadi hal yang lebih fantastis hanya dengan air yang kita, mungkin kalau orang dewasa bilang ini sangat biasa ya air, ternyata untuk anak ini justru akan menghasilkan proses berpikir yang akan mengembangkan mereka menjadi jauh lebih baik. Nah, anak juga sangat suka menggunakan air dalam pengalaman STEAM, Science, Teknologi, Engineering, Art, dan Mathematics. Misalnya ada dalam buku Who Sank the Boat, Siapa yang Menenggelamkan Kapal, karya Pamela Allen. Ini untuk mendukung pengajaran tantangan. Jadi anak-anak diminta untuk membuat perahu, bagaimana perahu ini diminta untuk tidak tenggelam ketika menampung beberapa hewan-hewan kecil. Dan dilayarkan di dalam sebuah bak yang berisi air. Nah, ini juga ada permainan Play-Doh. Adalah salah satu item yang paling serbaguna. Dia seperti lilin, ya mungkin di sini pasti lebih tahu ya. Tidak hanya bagus untuk mengembangkan keterampilan motorik halus, juga bermain yang imajinatif. Bisa dikombinasikan dengan membuat warna-warna pada Play-Doh tersebut dengan bahan-bahan alami seperti kakao, kunyit, atau kopi, dan lain sebagainya. Nah, kemudian bisa dikombinasikan lagi, digabungkan dengan mainan dan benda-benda kecil. Nah, kemudian perhatikan apa yang akan terjadi ketika anak-anak terlibat. Pasti akan menghasilkan imajinasi yang super sekali, yang hebat sekali. Lalu ini contoh lainnya, The Mystery Pot. Bagaimana kita, ini contoh ya, ini hanya contoh, di mana bagaimana ketika kita menaruh pot di belajar mereka dan oleh anak, jadi kita tidak ketemu ini, mereka akan bertanya apa ini, untuk apa, ini apa ya, dan akhirnya muncul kreativitas anak untuk entah mengisi pot ini, memindahkan, atau justru main bola yang senang berolahraga, atau cabut rumput, atau memindahkan barang ke dalam pot ini, menggulingkan pot atau menutup pot dan lain sebagainya. Imajinasi ini muncul hanya dari sebuah pelajaran anak. Lalu menghubungkan, jadi bagaimana dalam kita bisa membuat, ini contohnya membuat hanya apa namanya, barang-barang atau buah main. Bagaimana setelah beberapa minggu bermain ini, kita coba ajak ke dapur untuk memperagakan membuat smoothies yang asli, jus yang asli. Ya, walaupun pada akhirnya berantakan, akan menjadi hal yang menyenangkan bagi mereka. Dan itu menegaskan bahwa apa yang mereka lakukan ternyata juga terrealisasi di dunia. Baik, Bu Iis. Dari Ibu Dina tadi sudah disampaikan, kembali lagi